ditemukan senpi dan uang jutaan rupiah ya. Betul tadi kalau uang mungkin kita tidak heran, tapi kalau senpi ini ya ngapain gitu. Betul. Seorang Menteri Pertanian mengkoleksi senjata api dan Presiden harus punya intervensi terhadap penegakan kasus korupsi di Indonesia begitu. Jadi pernah itu Polri membuat satu acara kritik terhadap polisi. Nah, ada yang kritik mengenai acara itu. Pak, kepolisian sudah tidak usah buat acara-acara yang seakan-akan memframing kalian itu tidak anti kritik dan lain sebagainya. Buka setiap komentar dari postingan-postingan berkaitan dengan pihak kepolisian. Gitu. Di situ banyak kritik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Rizky. Selamat malam. Selamat malam sahabat Blokosito sekalian. Kembali lagi bersama kami di Blokosito Channel dalam pembahasan berita populer bersama kami yang belum populer. Oke, belakangan ini kita kembali dikejutkan dengan berita korupsi ya, meskipun sebenarnya nggak mengejutkan lah ya, karena terlalu sering terjadi. Kasus kali ini datang dari Mentan, diduga terlibat korupsi yang untungkan diri sendiri gitu. Nah, kenapa bisa dikatakan menguntungkan diri sendiri? Ini ada jawabannya dari KPK. Benar. Salah satu aspek kasus yang sedang didalami penyelidik KPK adalah terkait tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementan, khususnya terkait praktik penempatan pegawai dalam jual beli jabatan. Atau mungkin istilah tongkrongannya uang pelicin barangkali ya. Kira-kira begitu. Ini juga judul beritanya, untungkan diri sendiri. Emangnya ada kasus korupsi yang tidak menguntungkan diri sendiri juga? Iya, Pak Rizky pernah menjelaskan kan bagaimana uang korupsi itu bekerja, yang jelas-jelas tidak hanya menguntungkan diri sendiri, gitu. Oke, kembali lagi ke berita tersebut. Dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan pada saat pemanggilan pertama, Bapak Yasin ini sendiri berhalangan hadir karena keluar negeri. Nah, pada pemanggilan selanjutnya akhirnya ditetapkanlah beliau dengan dua bawahannya sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, siapa nih dua bawahannya yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Beliau adalah Sekretaris Jenderal dan juga Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan, Bapak Muhammad Hatta. Yang menarik, Mas Rizky, pada saat proses pemeriksaan kan ada namanya penggeledahan rumah. Ditemukan uang jutaan rupiah. Kita masih wajari karena ini adalah kasus korupsi. Cuman yang tidak lazim adalah ditemukannya senpi juga di situ. Ini kan Kementan, Menteri Pertanian ya. Kenapa ada senpi di rumahnya itu? Mas Rizky gimana tanggapannya secara menyeluruh terkait kasus korupsi ini? Tapi juga disentil juga nih, senpinya gimana nih Mas Rizky? Berkaitan dengan dalam proses penyelidikan ketika penggeledahan rumah dinas oleh Menteri Syahrul Yassin Limpo ini ditemukan senpi dan uang jutaan rupiah ya. Betul tadi kalau uang mungkin kita tidak heran, tapi kalau senpi ini ya ngapain gitu. Betul. Seorang Menteri Pertanian mengkoleksi senjata api dan saya tidak mengomentari ini, saya hanya ingin berharap kepada KPK dan tim penyelidik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai bukti senpi ini juga punya hubungan dengan kasus-kasus di luar korupsi begitu. Mengingat ini benda berbahaya ya. Iya, mengingat ini benda berbahaya. Jangan sampai kecurigaan kita misalnya bahwa ternyata Pak Mentan ini juga terlibat dalam kasus-kasus tindak kriminal lain dan lain sebagainya, begitu. Jadi mohon nanti diinformasikan berkaitan dengan bukti yang didapatkan dalam penggeledahan rumah dinas ini ya. Nah, balik lagi ke kasus korupsi tadi ini,
sudah sepatutnya hari ini kita menilai kasus korupsi bukan hanya by perkara. Artinya, kapan terjadi kasus korupsi kita membahasnya lagi, kapan terjadi kasus korupsi lagi kita membahasnya lagi, dan begitu terus seterusnya. Hari ini kita sudah harus melihat kasus korupsi ini terjadi secara tersistematis dan berulang kali. Dan yang paling parah adalah hari ini kasus korupsi kembali lagi terjadi di tubuh kementerian kekuasaan yang sedang berlangsung. Gitu. Nah, oke. Berbicara mengenai kasus korupsi di tubuh kementerian, Mas Rizky, Ya. saya sudah menghimpun data dari portal media berita tentang siapa-siapa saja nih sejauh ini, Mas Rizky. Oke, nah ini penting ini disampaikan. Iya, jadi diingat-ingat ya. Ada Idrus Marham, Mensos, kemudian Imam Nahrawi, Menpora, ada Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Juliari Batubara, Mensos juga, kemudian ada Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang terbaru ada Syahrul Yassin Limpo yang sedang kita bahas, yaitu Mentan. Semua ini tersandung kasus korupsi di beberapa lini yang berbeda-beda gitu, di kasus-kasus yang berbeda gitu. Oke. Nah itu tadi, tapi jangan lupa ada satu menteri yang hari ini dituduh, terduga juga terlibat dalam kasus korupsi BTS, yaitu Mas Dito ya, yang hari ini menjabat sebagai Menpora. Menggantikan Menpora sebelumnya, diharapkan setidak-tidaknya untuk tidak melakukan hal yang sama atas kesalahan yang dibuat oleh Menpora sebelumnya. Hari ini dia sudah mendapatkan image atas dugaan ia terlibat dalam kasus korupsi juga begitu. Nah, komentar saya begini. Saya mau mulai dengan kalimat ya entah apa ya yang merasuki pemerintahan Pak Joko Widodo di negara yang diatur dengan sistem demokratis seperti saat ini, tidak terjadi apa yang namanya pola demokrasi yang membawa kita kepada sense of crisis gitu. Di mana kita melihat kasus korupsi ini sebagai sesuatu yang sudah urgent sifatnya, sudah mengakar di negara kita, tetapi kita malah sibuk dengan berbagai macam gimmick-gimmick dan urusan-urusan yang tidak penting. Joget-joget di IKN. Ya. Kok tidak pernah begitu Pak Jokowi atau siapapun yang tegas ya betul-betul ingin memerangi, menuntaskan kasus korupsi di negara kita ini. Ya, yang dikhawatirkan kan korupsi ini pahit, Mas Rizky, sakit. Cuman kalau terlalu sering dialami, orang pasti akan terbiasa dan akhirnya bukan jadi sesuatu yang penting untuk diselesaikan pada akhirnya. Nah, itu kita lihat setiap press conference dari kasus korupsi. Ya paling kita serahkan kepada penegak hukum yang berkaitan dan lain sebagainya. Nah saya flashback ke satu argumen dari Pak Fahri Hamzah bahwa seharusnya presiden sudah melihat ini sebagai satu kasus yang sangat mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Presiden harus punya intervensi terhadap penegakan kasus korupsi di Indonesia begitu. Jangan lepas tangan dan bahkan untuk mengobrolkan kasus korupsi pun, untuk memberikan statement terkait kasus korupsi pun tidak pernah begitu. Kalau juga ini kemudian kita hubungkan dengan sistem demokrasi yang sempat saya singgung tadi di awal-awal ya. Seharusnya sistem demokrasi kita juga bisa menjadi pengontrol terkait dengan kasus korupsi yang sudah luar biasa hari ini terjadi di Indonesia begitu. Kenapa? Karena sistem demokrasi ini tidak hanya mengharapkan adanya pengontrolan antara masyarakat sipil di luar kekuasaan dengan orang yang menjabat dalam lingkaran kekuasaan, tetapi juga kemudian menjadi satu sistem yang mengontrol antar satu kelompok kekuasaan lain dan satu kelompok kekuasaan lainnya begitu. Mau saya di mana hari ini eksistensi anggota legislatif dalam hal menuntaskan kasus korupsi? Pemerintah dari sisi eksekutif, begitu juga yudikatif, coba rancang rancangan undang-undang atau hukum yang betul-betul melihat kasus korupsi ini sebagai satu kejahatan yang luar biasa begitu. Atau justru karena tersistematis tadi Mas Rizky, pada saat ini betul-betul diupayakan dicegah,
maka yang kena bukan hanya ini, justru akan semuanya kena. Makanya pencegahannya hanya setengah-setengah saja. Ada tidak dugaan seperti itu? Iya, saya suka curiga itu. Iya. Nah, itu bisa menjadi salah satu hipotesis begitu. Tetapi saya di sini sangat menyayangkan kok sistem demokrasi kita semakin hari semakin kemari semakin memperlihatkan satu sistem yang abstrak dengan topeng yang berbalut terkesan percaya padahal sebenarnya gelap begitu. Saya ingin mengibaratkan sistem demokrasi kita hari ini dengan satu perumpamaan seperti ini. Dalam satu rumah tangga terdapat orang-orang yang di dalamnya berpola hidup kotor. Tahu gimana kan orang berpola hidup kotor, tidak suka membersihkan dan lain sebagainya. Nah, begitu ketika ada tamu yang ingin datang ke rumah orang tadi ini, dia bingung mau kemanakan sampah dan debu-debu rumah tadi ini karena dia malas membersihkan. Hingga akhirnya tamunya sudah berada di depan pintu, dia sapulah kotoran, sampah dan debu tadi hanya di bawah karpet. Nah, dari situ betul kita melihat permukaan lantai mereka bersih. Tetapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah menumpukan, menimbun sampah-sampah tadi ini yang pada akhirnya hanya akan menjadi bom waktu. Bukan hanya fisiknya yang nampak, tapi dia akan kelihatan dari baunya nanti. Tercium baunya. Tercium. Nah, begitu. Saya melihat sistem demokrasi kita semakin hari semakin di framing seakan baik-baik saja. Mari kita lihat dari sisi lembaga survei, kita lihat. Mempromosikan keadaan demokrasi kita yang seakan baik-baik saja, padahal kita lihat sebenarnya tidak baik-baik saja kan. Kita lihat dari lembaga survei yang tidak bisa kita nafikan kenapa mereka melaksanakan survei, berjalan melaksanakan tugas ya karena ada bayaran dari situ begitu. Begitu juga dengan kita lihat masyarakat sipil kita yang semakin hari semakin takut untuk kemudian mengemukakan marahnya, memaki satu kebijakan yang bobrok begitu. Betul mereka mengkritik, tapi kita lihat dalam pemilihan diksi ketika mereka mengkritik menggunakan kata agar terhindar dari delik diadukan masuk ke dalam tahanan penjara. Menggunakan kata Wakanda, Konoha, mengganti nama Indonesia ini, menggunakan kata Firdodo, menggunakan Pak Lurah dan lain sebagainya untuk coba mengkritik presiden kita di Indonesia begitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau melihat ya kritikus-kritikus kita, masyarakat sipil kita yang berani bersuara, kenapa makian mereka semakin tajam, semakin pedas? Karena berbanding lurus dengan kebijakan dan sikap-sikap pemerintah yang juga kemudian menggemaskan, gitu, menyebalkan. Semakin menyebalkan. Gitu. Nah, berarti gini, Mas Rizky, artinya hasil survei yang selama ini nampak baik-baik saja ini, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di sosial media yang dimana tidak bisa dikontrol oleh lembaga-lembaga itu. Begitu kira-kira Mas Rizky? Berbanding terbalik. Begini, jadi kemarin ini ya, saya mau pakai perilaku demokrasi kita di Indonesia. Jadi pernah itu Polri membuat satu acara kritik terhadap polisi. Nah, ada yang kritik mengenai acara itu. Pak, kepolisian sudah tidak usah buat acara-acara yang seakan-akan memframing kalian itu tidak anti kritik dan lain sebagainya. Buka setiap komentar dari postingan-postingan berkaitan dengan pihak kepolisian. Gitu. Di situ banyak kritik begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sampai hari ini betul tidak melek terhadap berbagai macam kebijakan atau sikap negara, entah dari pemerintahan atau lembaga-lembaga lainnya, tetapi kita lihat diksi yang mereka gunakan akan berhati-hati dengan rasa takut dan lain sebagainya begitu. Nah, ada juga sebenarnya lembaga yang kita harapkan bisa untuk kemudian ikut campur dalam kasus penanganan korupsi tadi ini, yaitu militer dan kepolisian. Wakili kita lah gitu ya. Nah, kita harapnya bisa begitu kan. Karena lihat power mereka, kan. Tetapi sayang, banyak alumni dari Panglima TNI, petinggi-petinggi kepolisian yang hari ini terafiliasi dengan
gerakan politik praktis begitu. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja bawahannya, malah nyerangin penduduk-penduduk ya, menggusur tanah, itu kan bisa dilihat ke situ kan. Nah, itu. Ini yang saya bilang tadi, seharusnya sistem demokrasi kita ini punya pengaruh positif terhadap pengontrolan kasus dan penuntasan korupsi begitu di Indonesia. Nah, tetapi kalau kita mau melihat dari sisi atau pandangan lain, dalam hal ini katakanlah kita melihatnya dari sisi politik ya. Nah, tentu berbeda lagi. Jadi kembali lagi orang banyak berkomentar mengatakan bahwa ya tahu Mbak Lia kalau Pak Syahrul Yassin Limpo ini berasal dari partai apa? Iya, tahu. Dari partai pengusung salah satu baca pres. Oke. Ya. Kalau saya pantik begitu, kemana arah pemikiran Mbak Lia ini? Kalau kita lihat kasus korupsi ini dari sisi politiknya. Oke. Kemarin banyak di kolom komentar ya, saya sempat lihat di salah satu media berita ya, kayak banyak komentar jangan pilih partai ini karena banyak koruptornya. Jadi memang ada satu partai yang dia punya stigma koruptor terbanyak dari situ. Nah, semakin ke sini ternyata koruptor-koruptor yang terungkap adalah koruptor dari partai, bukan partai yang dimaksud gitu. Jadi partai yang mengusung salah satu baca pres yang jadi oposisi, yang membawa gagasan-gagasan perubahan. Gitu. Jadi memang yang tertangkap adalah ingin mengimbangi komentar tadi sekaligus membangun stigma pada salah satu baca pres. Terlebih yang satu tadi masih terduga, padahal sebelumnya udah sempat dipanggil kan. Nah, ini dipanggil lagi, diduga lagi. Gitu. Nah itu banyak netizen masyarakat kita yang berkomentar bahwa berangkat dari penilaian seperti tadi, jangan sampai penegakan hukum kita, penuntasan kasus korupsi ini tebang pilih, begitu. Hanya dilakukan kepada orang-orang yang mengambil sikap politik ikut tergabung dalam gerakan perubahan. Nah, kita tahu kan siapa gerakan perubahan? Adalah kelompok yang coba ikut berkontestasi dalam Pilpres di tahun 2024 dan kita lihat orang-orangnya adalah orang-orang yang ingin keluar dari jalur lingkaran kekuasaan yang hari ini sedang berlangsung begitu. Nah, makanya tanpa membenarkan sebenarnya kasus korupsi, ya memang bahwa kasus korupsi ini buruk dan satu kejahatan yang sangat luar biasa ya. Satu, hukum kita harusnya mulai dari psikologinya sudah melihat kasus korupsi ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau pandangannya, penilaiannya sudah seperti itu, begitu juga dengan efek jera yang bisa kita dapatkan dari penegakan hukum kita. Hari ini penegakan hukum kita tidak membuat efek jera kepada pelaku kasus korupsi. Hari ini kasus korupsi kita tidak dipandang sebagai satu kejahatan yang luar biasa, begitu. Nah, juga kembali ke yang Mbak Lia sampaikan tadi. Kenapa kemudian orang juga menilai seperti itu? Karena terkesan hari ini orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan tidak didalami, tidak dikembangkan kasusnya, meski ia sudah diisukan terlibat dalam berbagai macam kasus korupsi. Harun Masiku kita lihat sampai hari ini sudah lebih licin dari belut ya ini ya. Luar biasa lamanya dan kita tahu dia berasal dari partai apa begitu ya. Pak Ganjar Pranowo sempat diisukan. Disebutkan namanya dalam kasus korupsi Pak Setia Novanto. Food estate yang hari ini kerugian proyek tersebut luar biasa tetapi hari ini tidak dikembangkan, apakah ada kasus dugaan korupsi di dalamnya atau seperti apa? Dikesampingkan ya, menutup mata. Nah, termasuk Menpora hari ini yang beritanya timbul tenggelam setelah kemarin mengklarifikasi bahwa dia tidak terlibat, bahwa hartanya yang banyak itu berasal dari pemberian mertua ya. Tapi kita lihat baru-baru ada tersangka dalam kasus korupsi BTS mengatakan bahwa sebagian uang atau katakanlah kurang lebih 25 miliar itu diserahkan kepada Menpora, Dito tadi ini. Nah, dia mau membongkar kasus korupsi di BTS sampai dengan pelaku-pelaku lainnya. Nah gitu. Nah ini kok kemana semua ini? Seharusnya ya
ada informasi yang secara transparan, terbuka, lengkap dilakukan oleh penegak hukum kita, oleh pihak KPK atau siapapun itu yang bersifat humas informasinya begitu. Untuk betul-betul memberikan kita informasi tentang penuntasan kasus korupsi. Agar orang-orang tidak menilai bahwa semangat penegakan hukum kita, semangat penuntasan kasus korupsi kita di Indonesia telah mati. Yang ada justru semangat mengalahkan lawan politik kekuasaan menggunakan lembaga, instrumen-instrumen negara agar kerja-kerja maksiat, kerja-kerja jahat dari rezim yang hari ini berlangsung masih bisa berlanjut. Itu. Oke, Mas Rizky. Kalau dari saya, Mas Rizky, terkait tebang pilih tadi. Korupsi ini kan adalah hal yang sebenarnya sangat fatal, meskipun di negara kita pada akhirnya dianggap biasa-biasa saja, gitu. Hal yang sangat fatal, hal yang sangat buruk ini jangan semakin diperburuk dengan pada saat penuntasannya lembaga yang berwenang tebang pilih, gitu. Jangan semakin diperburuk dengan dijadikan alat untuk melengsarkan lawan-lawan, gitu. Jadi hal yang buruk dibuat semakin buruk. Barang busuk dijadikan semakin busuk, bukannya dituntaskan, justru malah dijadikan alat untuk menggapai kekuasaan. Nah, itu gitu, buruknya di situ. Mungkin nggak banyak yang membaca ini ya, tapi saya harap sahabat-sahabat di rumah tidak melupakan ini statement yang sedang kita bahas ini dari kacamata ini. Mas Rizky ada tambahan tidak? Nggak ada. Simpelnya poin saya adalah satu, harusnya hukum kita melihat kasus korupsi sebagai satu kejahatan yang sangat luar biasa, ya. Terus kemudian harusnya didukung dengan bagaimana efek jera dari hukum tadi terhadap pelaku kasus korupsi. Terus kemudian lembaga negara kita, pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif bekerja sama betul-betul satu poros, punya semangat untuk menuntaskan kasus korupsi tadi ini. Jangan diam. Yang ketiga, sistem demokrasi kita harus sudah mulai dibenah, gitu. Betul banyak orang sebagian yang berkritik hanya karena kepentingan tertentu, tapi tidak juga kita nafikan ada orang-orang yang betul-betul pure, murni, terlepas dari berbagai macam kepentingan politik. Hari ini bukan karena kita sok mau terjadi kebaikan dan lain sebagainya, tapi karena kita sebal, jengkel dengan kasus-kasus semacam kasus korupsi ini. Jengkel tapi nggak bisa berbuat banyak ya. Nah, itu semakin menjengkelkan. Nah, jengkelnya di mana? Dia sudah merugikan, terjadinya berulang-ulang. Itu begitu. Nah, poin saya 3 itu. Oke, baik. Teman Blog Kosto sekalian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini terkait kasus korupsi ini. Semoga kasus ini bisa segera terselesaikan. Semoga juga orang-orang yang masih terduga ini, ya, semoga segera mendapat status yang jelas gitu. Kalau korupsi, kalau enggak begitu. Cukup, Mas Rizky? Cukup, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.